Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kisah dari Raja Daeron I Targaryen. Yang notabene-nya, ia sendiri adalah anak dari Raja Aegon ketiga, dan juga sekaligus cucunya Prince Daemon Targaryen, dan Princess Rhaenyra Targaryen. Raja Daeron pertama sendiri, berhasil naik tahta kerajaan, pada saat umurnya masih berusia 14 tahun. Raja Daeron pertama ini, adalah raja dan bahkan figur favoritnya Jon Snow. Dan kisah yang akan saya ceritakan ini, berjudul The Conquest of Dorne. Kisah ini sendiri, diceritakan secara detail, di dalam buku The World of Ice and Fire, khususnya di bagian Daeron pertama. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Ketika Raja Aegon ketiga meninggal pada tahun 157 after conquest, ia meninggalkan 2 putra dan 3 putri. Putra tertuanya, yaitu Prince Daeron Targaryen, hanyalah seorang bocah laki-laki berumur 14 tahun, ketika dia naik tahta Iron Thrones. Mungkin karena pesona dan kejeniusannya Daeron, atau mungkin karena ingatannya tentang apa yang terjadi selama pemerintahan ayahnya, paman dari Daeron, yaitu Prince Viserys Targaryen, memilih untuk tidak menuntut sebuah tempat di dalam regency kepada sang raja muda tersebut. Sebaliknya, Prince Viserys Targaryen kelak akan terus melayani keponakannya itu sebagai Hand of the King, sementara Raja Daeron memerintah kerajaan dengan sangat cakap. Tidak sedikit yang meramalkan bahwa pemerintahan dari Raja Daeron pertama ini akan dianugerahi dengan banyaknya kemuliaan. Namun ternyata, kemuliaan itu berubah dengan cepat menjadi abu. Sang raja muda itu berencana untuk memobilisasi pasukannya ke kawasan Dorne, dengan tujuan untuk menaklukkan apa yang tidak bisa ditaklukkan oleh para leluhurnya. Sebuah keputusan yang ditentang oleh banyaknya bangsawan besar, anggota dewan, dan bahkan dari pamannya sendiri. Para lordnya juga mengingatkan bahwa tidak seperti Aegon sang penakluk dan saudari-saudarinya, Raja Daeron pertama ini tidak memiliki naga untuk dibawa ke medan perang. Lantas Raja Daeron pertama langsung membalas kata-kata tersebut. "Kamu punya naga, dia berdiri tepat di hadapanmu." Kemudian Raja Daeron mulai memikirkan rencana-rencana perang yang akan ia gunakan untuk menyukseskan kampanye ini. Sambil dibantu oleh Lord Alyn Velaryon, yang notabene-nya adalah Master of Ships di dalam kerajaan. Dan lalu Raja Daeron pertama ini mulai membuktikan kehebatannya di medan perang. Ketika ia berhasil melakukan suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Aegon pertama dengan naga-naganya. Raja Daeron mulai membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Yang pertama dipimpin oleh Lord Lyonel Tyrell, yang datang dari The Prince Pass di ujung barat The Red Mountain, yang berada di kawasan Dorne. Pasukan yang kedua dipimpin oleh sepupu raja dan sekaligus juga Master of Ship kerajaan, yaitu Lord Alyn Velaryon, lewat jalur lautnya. Dan pasukan yang terakhir, dipimpin langsung oleh Raja Daeron sendiri, berbaris di sekitaran celah berbahaya yang disebut The Boneway, di mana dia memanfaatkan jejak dari kambing, yang dianggap orang lain terlalu berbahaya, karena daerah tersebut dikelilingi oleh menara-menara pengawas milik pasukan Dorne. Dan ia juga berhasil menghindari perangkap yang sama dengan perangkap yang pernah menjebak Lord Orys Baratheon dulu. Sang raja muda itu kemudian berhasil menyapu bersih setiap kekuatan yang berusaha untuk menghentikannya. Pertempuran di kawasan The Prince Pass pun berhasil dimenangkannya. Dan yang paling penting, armada kerajaan juga berhasil menghancurkan The Planky Town, dan kemudian dapat melaju hingga ke hulu sungai. Pasukan Dorne yang saat itu telah terbagi menjadi 2 bagian, berkat keberhasilan Lord Alyn Velaryon dalam mengendalikan kawasan The Greenblood. Dan pasukan Dornish yang berada di timur dan barat, tidak dapat saling membantu secara langsung, di dalam medan pertempuran yang sedang terjadi tersebut. Banyak sekali catatan sejarah mengenai perang ini, dapat ditemukan di banyaknya perpustakaan. Namun, bagian terbaik dari catatan sejarah perang ini, tidak lain yaitu adalah bagian mengenai The Conquest of Dorne. Khususnya, bagian mengenai kisah dari Raja Daeron pertama dan kampanye perangnya ini. Dan hal itu dianggap sebagai sebuah keajaiban yang elegan,
dalam setiap keputusan yang diambil Sang Raja Muda, maupun juga mengenai strateginya dalam berperang di kawasan Dorne. Kira-kira sekitar setahunan, para penyerbu ini berada di gerbang Sunspear, dan berjuang untuk melewati apa yang mereka sebut dengan The Shadow City. Di tahun 158 After Conquest, The Prince of Dorne dan 20 penguasa Dornish paling kuat pun akhirnya bertekuk lutut kepada King Daeron I Targaryen saat proses penyerahan Dorne kepada kerajaan. The Young Dragon telah berhasil mendapatkan apa yang Raja Aegon pertama tidak bisa dimilikinya. Namun, masih ada saja terdapat pemberontakan di kawasan padang pasir dan wilayah pegunungan. Yang mana kemudian, orang-orang tersebut akhirnya mulai dicap sebagai penjahat. Dan jumlah mereka pun terhitung sangat sedikit, namun hal tersebut hanyalah sebuah awalan. Raja Daeron juga, dengan cepat mengkonsolidasikan pasukannya di kawasan Dorne, yang bertujuan untuk menumpas para pemberontak ini. Meskipun hal tersebut bukan tanpa hambatan. Dan dalam suatu waktu, sebuah panah beracun yang dimaksudkan untuk mentargetkan Sang Raja Muda itu, malah mengenai sepupunya yang bernama Prince Aemon Targaryen, alias Aemon the Dragon Knight. Dan Prince Aemon Targaryen pun, akhirnya diketahui dikirim pulang ke King's Landing setelahnya. Namun pada tahun 159 After Conquest, kondisi kawasan Dorne pun akhirnya mulai kondusif. Dan Raja Daeron pertama ini, akhirnya kembali ke King's Landing, dengan suasana sukacita dan penuh kemenangan. Meninggalkan Lord Lyonel Tyrell di kawasan Dorne, untuk menjadi penjaga perdamaian di kawasan tersebut. Hal itu dilakukannya, sebagai sebuah jaminan akan kesetiaan Dorne di masa mendatang. Terdapat sekitar 14 sandera, yang terdiri dari setiap keturunan bangsawan besar Dornish pun, turut ikut dibawa Sang Raja Muda ke King's Landing. Terdapat sebuah catatan, yang ditulis oleh Maester Gareth yang berjudul The Red Sands, menunjukkan bahwa Lord Corgail, yang merupakan Lord of Sunstone, mengatur rencana pembunuhan terhadap Lord Lyonel Tyrell. Namun, motif dari pembunuhannya tersebut adalah sebuah subjek yang menjadi spekulasi di tahun-tahun yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa para Lord bangsawan Dornish sengaja berpura-pura memberikan loyalitasnya kepada kerajaan. Hingga kemudian, para Lord bangsawan ini mengatur sebuah rencana yang berbahaya untuk mengembalikan kemerdekaan atas wilayah-wilayah milik mereka, yang saat itu berhasil ditaklukkan oleh kerajaan. Dan Lord Lyonel Tyrell lah target utama dari mereka. Taktik yang diterapkan oleh Raja Daeron pertama untuk menguasai Dorne pun, akhirnya ternyata sepenuhnya terbukti kurang efektif. Sang Raja juga bahkan tidak dapat mengantisipasi keuletan dari para rakyat kecil wilayah Dorne ini. Hingga tercatat di dalam sejarah, sekitar 10.000 orang, konon tewas dalam pertempuran pertama dalam kampanye Perang Dorne ini. Dan 40.000 lebih orang meninggal, dalam rentang 3 tahun berikutnya. Lord Leo Tyrell lah, yang ditunjuk oleh Raja Daeron pertama, untuk bertanggung jawab atas kekuasaan di wilayah Dorne ini. Lord Leo juga dengan gagah berani, berusaha memadamkan api pemberontakan yang dilakukan oleh para Smallfolk. Tapi sebuah pemberontakan yang asli, dimulai ketika Lord Leo Tyrell dan rombongan kereta kudanya sedang melakukan perjalanan ke kawasan Sunstone. Di mana saat itu, Lord Leo Tyrell berhasil terbunuh, melalui jebakan kalajengking, yang ditempatkan tepat di atas tempat tidurnya. Saat kabar kematiannya Lord Leo mulai tersebar, api-api pemberontakan mulai terjadi lebih masif, di seluruh wilayah Dorne. Di tahun 160 After Conquest, Raja Daeron pertama terpaksa harus turun tangan untuk kembali lagi ke kawasan Dorne, dengan niat untuk menumpas seluruh para pemberontak ini. Saat sudah di sana, ia berhasil memenangkan beberapa kemenangan kecil saat ia bertempur di kawasan Bonway. Sementara Lord Alyn Velaryon juga kembali lagi ke kawasan The Planky Town dan The Greenblood. Di tahun 161 After Conquest, para Dornishmen ini setuju untuk memperbaharui kesepakatannya dengan kerajaan, sambil membicarakan syarat-syarat khusus dalam pertemuan mereka kali ini. Akan tetapi, para Dornishmen ini hanyalah kumpulan pengkhianat dan pembunuh.
Dan yang mereka rencanakan bukanlah perdamaian, tapi hanyalah rencana untuk membunuh orang-orang penting di dalam kerajaan. Dalam sebuah cerita tentang pengkhianatan yang berdarah, para Dornishmen ini menyerang secara tiba-tiba rombongan milik Raja Daeron pertama dan para pengiringnya. Walaupun saat itu, sang raja sedang membawa sebuah bendera tanda perdamaian. 3 ksatria Kingsguard yang menjaga Raja Daeron pertama berhasil dibunuh saat sedang berusaha melindungi sang raja muda itu. 1 orang Kingsguard bahkan menyerah secara memalukan dan menolak untuk dibunuh. Sebuah tindakan yang menjadi aib besarnya selama-lamanya. Pangeran Aemon the Dragon Knight, yang diketahui ikut dalam rombongan raja pun, juga turut terluka akibat dari serangan mendadak tersebut. Dan akhirnya, ia berhasil tertangkap oleh para Dornishmen ini. Sang pangeran saat itu, berhasil membunuh 2 pengkhianat yang menyerangnya. Dan yang terakhir, Raja Daeron pertama pun akhirnya diketahui tewas, dengan pedang Blackfire di tangannya, sambil dikelilingi selusin musuh. Dengan demikian, pemerintahan Raja Daeron pertama hanya berlangsung selama 4 tahun saja. Dan ambisinya untuk menguasai Dorne terbukti terlalu besar. Kejayaannya mungkin abadi, namun juga cepat berlalu. Dan bahkan, segera dilupakan oleh orang-orang. Sang raja juga terbukti menyebabkan bencana yang lebih besar bagi kerajaan, dengan kematian dari puluhan ribu prajurit yang ia bawa untuk ikut berperang dengannya ke kawasan Dorne. Itulah akhir kisah petualangan sang raja muda Targaryen, atau yang orang-orang juluki sebagai The Young Dragon. Jadi itu tadi adalah kisah dari Raja Daeron pertama, yang berjudul The Conquest of Dorne. Bisa dibilang, anak dari Raja Aegon ketiga itu bermasalah semua. Dan si Viserys kedua ini, bisa dibilang cukup pusing, akan tingkah laku dari keponakan-keponakannya tersebut. Saat si Viserys kedua ini, menjabat menjadi Hand of the Kings. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, terdapat salah satu dari 3 anaknya Viserys kedua itu, yaitu si Raja Aegon keempat, yang kelak akan naik tahta Iron Thrones, dan mulai memerintah kerajaan dengan sangat kacau. Dikarenakan mic saya itu rusak, jadi untuk kedepannya, hingga kelak saya beli mic yang baru, narasi dari channel saya ini, akan disuarakan dulu oleh suara robot. Videonya cukup sampai di sini, saya undur diri dulu, bye-bye.